berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan lebih membahagiakan pasti kalau kita bisa berkumpul dengan baik di rumah bersama dengan keluarga. Saudara-saudara, sebelum kita beristirahat, sangat indah sekali kalau kita bisa menghampiri tata kasih karunia Tuhan, apalagi kalau kita punya pergumulan-pergumulan yang belum selesai sampai saat ini. Karena dalam hadirat Tuhanlah kita menemukan ketenangan hati, bahkan kelegaan untuk bisa melewati waktu-waktu yang berat dan tetap bisa beristirahat dengan baik. Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah janji yang luar biasa, kelegaan akan Tuhan berikan kalau kita datang kepadanya. Mari hampiri Dia dalam doa kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua beroleh anugerah yang begitu mulia. Kami boleh menghampiri Engkau dan memanggil Engkau sebagai Bapa. Engkau pribadi yang tidak jauh tetapi begitu dekat di hati kami. Kami hampiri Engkau saat ini, kami membawa semua hal yang menjadi beban berat hidup kami. Kami letih, kami lesu, kami membutuhkan kelegaan dari-Mu Bapa. Mari Engkau nyatakan kehadiran-Mu dan berikan kami kelegaan. Tuhan menolong setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap hal yang saat ini mengganggu pikiran kami, membebani jiwa kami. Kami sangat mempercayai Engkau sebagai pribadi yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberi kami solusi terbaik, Tuhan memberi kami kekuatan untuk menyelesaikannya. Bahkan kuasa-Mu akan bekerja dengan cara yang ajaib, membuat semua masalah kami satu persatu bisa diselesaikan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan atas semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Sebab kami percaya kami menemukan kasih yang begitu sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, kulihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu, kulihat kemuliaan-Mu,
Kami aman dalam kasih-Mu, sebab Kau pembela kami Tuhan. Batu penjuru kami, kekuatan kami berasal dari-Mu Yesus. Haleluya, kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara, semakin kita menikmati hadirat Tuhan, kita mengenal Tuhan, hati kita semakin mengasihi dan kagum akan Dia. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, pengenalan kita akan Tuhan tidak bertumbuh, itu yang membuat iman kita mandek. Kita tidak bisa semakin teguh dalam iman, bahkan mudah goyah. Oleh sebab itu, mengenal pribadi Tuhan itu bagian yang penting. Sebelum kita sharing lebih lanjut tentang hal ini, ada satu pertanyaan yang tolong dibacakan ya. Ini ada pertanyaan dari penonton setia Raise in God. Saya bacakan. Saya sering mendengar bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tolong berikan penjelasan secara sederhana, maksudnya apa ya? Yesus menyebut dirinya adalah sebagai jalan kebenaran dan hidup, itu ada di Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya bacakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, masalah utama manusia adalah keterpisahan dengan Allah akibat dosa-dosanya. Keterpisahan dengan Allah ini kemudian menimbulkan banyak masalah, penderitaan, dan segala macam kerusakan dalam hidup manusia. Karena upah dosa ialah maut. Itu akan merusak, manusia akan mengalami kerusakan luar biasa karena dosanya dan karena terpisah dari sumber hidupnya, yaitu Allah yang telah menciptakannya. Keterpisahan ini tidak bisa dibereskan sendiri oleh manusia, karena manusia sesungguhnya tidak mungkin bisa menebus dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita sudah berdosa, kita sudah rusak, kita bisa menebus diri kita sendiri. Dengan jujur kita akan berkata, sebenarnya dalam perjalanan hidup kita 1 minggu, kita mungkin lakukan banyak hal baik, iya. Tetapi hal tidak baik pun juga kita lakukan. Kalau toh kita lakukan hal yang baik pun, terselip hal yang tidak baik. Setidaknya motivasi yang culas, motivasi yang jahat, motivasi yang lebih mementingkan diri sendiri. Itu akan terlihat ketika kita berbuat baik, kemudian orang lupa berterima kasih saja, kita kadang-kadang jadi tersinggung. Kita kecewa karena orangnya tidak berterima kasih dengan kita. Bukankah itu sebuah tanda bahwa sebenarnya walaupun kita baik pun ternyata ada juga terselip di hati kita kepentingan yang berpusat pada diri sendiri, pada harga diri.
Kalau dia nggak terima kasih, nggak menghargai pemberianku dong, berarti kan ada motivasi untuk dihargai. Atau kalau tidak, kita beribadah pun juga terselip hal-hal yang tidak benar. Kita ibadah, kita puji-pujian, ada saja yang kita pikirkan, pemimpin pujiannya kurang bagus, wah itu bajunya nggak bagus, wah ini yang main musik nggak bagus. Dalam pikiran kita ada terlalu banyak kritik terhadap orang yang melayani. Belum lagi begitu masuk khotbah, nah ayatnya itu saja, pasti habis ini nih pasti. Kemudian mulai nggak mau mendengarkan. Tubuhnya duduk di depan pendeta yang khotbah, tetapi pikiran dan hati kemana-mana. Kita tetap beribadah, tetap pergi ke gereja beribadah. Sesuatu yang sangat baik, itu saja kita tergoda, akhirnya nggak tulus. Dengan hal begini, bagaimana mungkin kita begitu sombong berkata, saya bisa menebus dosa saya sendiri? Sangat tidak mungkin. Orang berdosa tidak mungkin bisa menebus dosanya sendiri, apalagi menebus dosanya orang lain. Sangat tidak mungkin. Kesimpulannya, manusia berdosa terpisah dari Allah, tidak mungkin bisa menebus dirinya, berarti tidak ada harapan untuk bisa ketemu Tuhan lagi. Kalau tidak ada kasih karunia dari Allah. Dan puji Tuhan, sebenarnya itulah inti iman Kristen. Allah datang mencari manusia yang berdosa. Yesus berulang-ulang berkatakan, aku datang untuk orang yang berdosa. Bukan untuk orang yang benar, bukan untuk orang yang sehat, untuk orang yang sakit. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Artinya pribadi Yesus itu sebagai perwujudan nyata kasih karunia Allah yang mencari, yang menyelamatkan, yang memulihkan kehidupan manusia, yang menebus dosa-dosa manusia. Itulah kekristenan. Jadi kalau bicara Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, kita harus menyadari pemahaman yang itu dulu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, apa maksudnya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup dengan cara yang sederhana saja, ya. Saudara, kalau bicara tentang jalan, berarti kan jalan tadi manusia terhilang dari Allah, manusia terpisah dari Allah, dan dia perlu jalan pulang, tetapi tidak tahu jalan pulang itu seperti apa. Makanya manusia coba berupaya dengan berbagai macam cara, termasuk berbagai macam agama untuk bisa kembali kepada Tuhan, tetapi tidak ada harapan. Sangat menarik di Alkitab kalau bicara dosa, salah satu pemahaman dosa itu artinya melenceng dari sasaran Tuhan. Artinya keluar dari rencana Tuhan, itulah yang disebut tersesat. Dunia ini disebut sebagai jalan yang sesat. Makanya manusia di dunia cenderung tersesat. Kita ingat perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang. Domba yang hilang, ada 99 itu nurut tuh, ikut sampai kembali ke kandang. Satu tersesat. Kemudian gembala itu akan tinggalkan yang 99, dia cari yang satu itu. Ada banyak pemahaman tentang hal itu, tetapi ada beberapa poin penting. Yang pertama, domba itu kalau sudah tersesat, dia tidak bisa mengenali jalan pulang. Dia tidak mungkin bisa pulang kembali. Makanya domba itu harus dicari oleh gembalanya. Kalau gembala tidak mencari, domba itu tetap di jalan kesesatannya, dan nanti ada serigala melihat dia akan mati binasa oleh serigala itu. Karena tidak tahu jalan pulang, gembala yang mencari. Bukankah Yesus adalah gembala yang baik? Dia datang di dunia ini mencari orang yang berdosa, orang yang tersesat. Saudara-saudara, ini kabar baik. Di antara kita mungkin dulu
tersesatnya, sekarang sudah ketemu jalan. Tetapi ada di antara saudara yang lain masih tersesat, tidak tahu jalan pulang kepada Tuhan. Sedang mencari-cari jalan, bagaimana saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kabar baiknya apa? Tuhan itu akan terus mencarimu. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dicari oleh Tuhan supaya setiap orang yang terhilang dan tersesat bisa ditemukan dan dibawa kembali kepada Dia. Ini kabar baik. Berarti setiap orang walaupun dia sangat tersesat, dia sangat berdosa, tetap berharga, tetap istimewa. Kasih Tuhan tidak pernah berubah terhadap orang-orang yang tersesat. Sesuatu yang indah sekali. Dan bagi kita yang sudah merasa diselamatkan, sebagai orang Kristen nih, kita semua berarti harus terpanggil. Ada banyak orang di luar sana yang tidak tahu jalan untuk kembali kepada Tuhan. Harus ada yang menunjukkan. Yesus adalah jalan. Dia tidak hanya mencarikan jalan, membuat jalan, tetapi dirinya sendiri adalah jalan. Oleh sebab itu tanggung jawab kita yang sudah mendengar Injil dan sudah mengalami keselamatan oleh Injil itu, menunjukkan, ada jalan loh. Kamu tidak perlu terus-menerus ada dalam kesesatan, membuat hidupmu semakin bingung, semakin kacau. Ada jalan, jalannya adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu tanggung jawab dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan merasa kita sudah jadi orang Kristen yang begitu baik kalau kita tidak mau dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar itu. Ya, Yesus adalah jalan. Lewat Yesus kita kembali kepada Tuhan. Itu tadi yang dikatakan Tuhan di ayat itu kan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita baca ayat 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Berarti lewat Yesuslah manusia bisa kembali kepada Allah yang menciptakannya. Dia adalah jalan. Kemudian Yesus juga berkata, aku adalah kebenaran. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa apa? Tertipu, dibohongi oleh iblis. Jangan makan buah ini, kamu nggak boleh ya makan semua yang ada di taman ini. Padahal Tuhan, kamu bebas makan semuanya, hanya satu yang nggak boleh. Tapi iblis menipu itu, menambahi, mengurangi. Itulah keahlian iblis. Jadi jangan-jangan kalau kita juga terlalu pintar menambahi, mengurangi untuk bohong, kita muridnya iblis. Tapi tidaklah, kita murid Tuhan Yesus ya. Kita murid Tuhan Yesus. Hawa terjebak, percaya apa yang dikatakan iblis. Kebohongan iblis dia percayai, perkataan Allah dia abaikan. Inilah yang membuat mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ada di jalan kesesatan, semakin mudah dibohongi oleh iblis. Semakin sulit untuk percaya kebenaran yang Tuhan ajarkan. Makanya tidak heran kalau kita bertemu dengan orang-orang tertentu, kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyampaikan berita yang baik tentang Yesus Kristus. Mereka tidak mengerti, mereka menolak. Karena bagi mereka yang kita katakan kebodohan, yang kita katakan justru bohong. Mereka mempercayai sesuatu yang salah. Tetapi Yesus berkata, akulah kebenaran. Kebenaran sejati yang ilahi hanya akan diterima, dimengerti oleh manusia kalau orang sudah berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Manusia ingin mengerti kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran. Tidak ada cara lain selain menerima Sang Firman yang jadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, kebenaran demi kebenaran itu dibukakan dalam pikiran kita. Saya yakin kita semua yang di sini mengalami. Dulu kok nggak ngerti ayat ini maksudnya apa ya? Ayat ini apa? Hanya hafal tetapi tidak mengerti. Tetapi begitu kita buka hati kita ada bertumbuh semakin mengenal Yesus Kristus. Kok firman Tuhan itu jadi seperti hidup, nyata.
itu bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan. Sesuatu yang real terjadi dalam hidup kita, bisa kita alami. Bukan sekedar pengetahuan, saya yakin kita semua pernah mengalami itu. Bagaimana firman Tuhan memperbaharui, mengubah kehidupan kita secara luar biasa. Karena apa? Kita sudah berjumpa dengan kebenaran. Untuk memahami kebenaran-kebenaran firman, itu jadi lebih terbuka jalannya. Kita mendapatkan penerangan Roh Kudus secara luar biasa, sehingga kita bisa mengerti ayat-ayat yang ada di Alkitab ini dengan lebih baik. Karena apa? Kebenaran sejati sudah ada dalam hidup kita. Kita akan terus bertumbuh. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau ingin hidup benar, saudara harus memiliki kebenaran. Kalau saudara ingin memiliki kebenaran, hal yang paling utama, kebenaran apa? Yesus berkata, akulah kebenaran. Percaya, terima Yesus, dan terus berjalan dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus kebenaran dan hidup. Saudara, orang yang terpisah dari Allah secara rohani mati, mengalami kematian secara rohani. Keterpisahan dengan Allah sang sumber hidup, itu kematian selama-lamanya. Alkitab mengajarkan kepada kita, setelah orang mati ada dua tempat dalam keabadian. Yang pertama surga dan yang kedua neraka. Di surga disitulah Allah dan Yesus Kristus itu berada. Orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, Alkitab katakan matinya berkumpul bersama dengan Yesus. Yesus ada di surga, berarti orang percaya di dalam Yesus itu berkumpul di surga. Itu sebuah kepastian. Itu yang namanya hidup. Memiliki hubungan yang baru. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dosa kita diampuni, kita diberi status yang baru sebagai anak-anak Allah. Kita mendapatkan status sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Bukan karena kesempurnaan perbuatan kita, tetapi karena kesempurnaan korban Kristus. Di hadapan Allah kita dibenarkan, kita didamaikan, dan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hubungan yang baru. Bahkan dikatakan orang percaya Yesus memiliki kehidupan kekal. Kehidupan kekal artinya hubungan kita pulih dengan Allah. Dan ketika kita meninggal, itu hanya masa transisi untuk menuju kekekalan di surga bersama-sama dengan Yesus. Amen. Yang kita imani. Sementara tempat yang kedua, tidak ada Tuhan Yesus. Neraka namanya. Di situ pusat iblis akan memberi pengaruh dan pengikutnya ada di situ. Itu namanya kematian kekal. Sementara orang yang di surga mengalami yang namanya kehidupan kekal. Karena ada Tuhan, ada Allah sumber kehidupannya. Di neraka kematian kekal karena terpisah dari Allah selama-lamanya. Yesus berkata, akulah hidup. Kalau saudara percaya Yesus, kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosamu diampuni, saudara diposisikan sebagai orang yang benar, didamaikan, saudara beroleh kehidupan yang kekal. Tidak hanya di dunia kita punya hubungan dengan Tuhan, tetapi hubungan itu sifatnya kekal sampai kita masuk surga nanti. Amin. Sebuah kebenaran yang indah, luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau menerangi hati setiap saudara-saudara kami. Mungkin ada saat ini ada yang hubungannya dengan Tuhan sedang bermasalah, atau meragukan imannya di dalam Yesus Kristus, atau sedang mencari-cari jawaban atas kebenaran Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman-Mu hari ini memberi pencerahan, menerangi hati dan pikiran mereka semua, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan menjangkau orang-orang yang tersesat. Tuhan mencari orang-orang yang tersesat supaya mereka kembali di jalan yang benar. Dan kami bersyukur ketika orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, dia sedang menemukan jalan yang membuat mereka bisa kembali kepada Allah sang sumber hidupnya. Betapa banyak orang yang kena tipu,
mempercayai sebuah kebohongan yang dinyatakan oleh dunia ini, yang dinyatakan oleh iblis, sehingga orang semakin tersesat, orang semakin hidup dalam dosa, orang semakin terpenjara dengan kehancuran akibat dosa-dosanya. Tetapi kiranya Tuhan juga menyatakan kasih-Mu, nyatakan pribadi-Mu sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kami berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus, kami sedang mengalami kebenaran. Dan kebenaran yang ilahi itu akan memerdekakan kami dari semua belenggu dosa, dari semua perbudakan dosa, dari penjara-penjara masa lalu yang membuat hidup kami menderita, hidup kami mengalami hal-hal yang buruk sepanjang masa. Tetapi ketika kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, ketika kami menemukan kebenaran Yesus Kristus, maka kami semua akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Bapa, kehidupan yang paling berarti adalah ketika kami bisa bersekutu denganmu. Dan itu kami rasakan betapa kami bahagia, betapa kami lega, betapa kami damai. Tetapi ada banyak saudara-saudara kami yang tidak mengalaminya. Kiranya Roh Kudus juga menjangkau mereka. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan memberitakan kabar baik. Supaya mereka juga kembali menemukan kehidupannya yang baru, kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Hubungannya dengan Allah boleh mengalami pemulihan. Mereka semua diubahkan hari demi hari sampai menuju kekekalan di surga bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan kami. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu, dalam seluruh hal yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Yesus Kristus, karena apa yang dicari manusia di dunia ini untuk menemukan arti hidupnya, untuk menemukan keabadiannya, untuk menemukan kasih sejati, kepuasan batin hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang sakit, atau ada masalah-masalah yang lain, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan kami, doa kami senantiasa setiap saudara sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku rasa